0031, kelas 1B, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan suatu kisah inspiratif dengan judul Berkah Orang yang Jujur. Suatu siang di sebuah pasar yang sedang sangat penuh, di pasar tersebut terlihat seorang pria sedang memeriksa tempat sampah untuk mencari-cari barang yang terbuat dari plastik. Kemudian si sampah plastik ini dia masukkan ke dalam karung, dan ia pun memanggul karung tersebut. Nama pemulung itu adalah Ilham. Ia merupakan seorang pemulung yang suka bekerja keras, rajin, dan penyayang keluarga. Dalam kisah orang jujur ini, Ilham juga harus menghidupi kedua anak dan satu istri. Setiap harinya Ilham pergi untuk memulung barang-barang plastik yang akan ia jual ke penada untuk ditukarkan menjadi sebuah uang. Uang tersebut ia gunakan untuk kehidupan sehari-harinya bersama dengan keluarga kecilnya. Meskipun rezeki yang ia dapatkan tidaklah banyak, namun Ilham selalu bersyukur dengan semua yang ia dapat dan juga ia miliki. Ia selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Dan Ilham juga selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umatnya yang jujur, juga mau berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ilham adalah seorang ayah yang dulunya putus sekolah. Ia putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan Ilham lagi. Bagi Ilham, walaupun dia bekerja sebagai seorang pemulung, asalkan halal, itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Ilham sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, demi menghidupi keluarganya agar bisa berkecukupan dan supaya anak-anaknya juga bisa bersekolah. Ilham tidak ingin anak-anaknya kelak akan menjadi pemulung juga seperti Ilham. Pada suatu pagi setelah sholat subuh, Ilham pun bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya. Ia pun beranjak dan pergi ke sebuah pasar tempatnya biasa ia memulung. Hampir 5 jam memilah-milah sampah plastik. Akhirnya Ilham pun beristirahat sambil melihat orang-orang yang lewat di depannya. Ia pun beristirahat di samping gerobak yang ia gunakan untuk memulung. Namun beberapa waktu kemudian Ilham terganggu saat tiba-tiba ada sebuah tas jatuh di depannya. Saat Ilham melihat bahwa tas tersebut jatuh dari motor seorang wanita yang sedang dibonceng. Saat itu pun Ilham langsung berteriak kepada si wanita tersebut dan mengatakan, Bu, tasnya jatuh Bu, sambil Ilham memegang tas si wanita tersebut. Mendengar ada sebuah teriakan, si wanita tersebut berbalik ke belakang dan melihat Ilham sedang memanggilnya sambil memegang tas miliknya tersebut. Saat itu si wanita pun menyuruh si tukang ojek yang sedang ia tumpangi untuk berhenti. Setelah tukang ojek tersebut berhenti, si wanita tersebut kemudian berjalan ke arah Ilham. Namun yang membuat Ilham terkejut adalah ketika si wanita itu berkata, "Hei, kamu itu pencuri ya? Kenapa tas saya bisa ada di tangan kamu?" Sambil teriak kepada Ilham. Ilham pun sontak menjadi pucat. Kebaikan yang ia lakukan malah berbalik menjadi sebuah malapetaka baginya. Ilham pun menjelaskan kejadian sebenarnya kepada wanita tersebut. "Maaf Bu, tadi tas ibu terjatuh tepat di depan saya. Makanya saya langsung teriak memanggil nama ibu dan mengembalikan tas ini kepada ibu." Namun si wanita tersebut tidak percaya dan malah menuduh Ilham sebagai pencuri sambil marah-marah. Namun pada saat itu juga ada seorang guru yang melihat kejadian tersebut dan berkata kepada si wanita tadi, "Bu, maaf jika saya terlihat ikut campur. Namun, yang Bapak bilang ini adalah benar." Dia mengambil tas itu, meneriaki ibu agar kembali ke sini karena ingin mengembalikan tas ibu. Seharusnya ibu itu berterima kasih kepada Bapak yang jujur ini, bukannya malah bersikeras hati untuk menyalahkan orang-orang yang tidak bersalah. Setelah mendengar kata-kata dari Bapak guru tersebut, ibu itu pun langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Melihat kejujuran Ilham, Bapak guru tersebut pun merasa pintu hatinya terketuk dan iba. Pada saat itu, si Bapak guru tersebut langsung mengajak Ilham untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Ilham pun mau ikut ke rumah Bapak guru tersebut. Sesampainya Ilham di rumah guru tersebut, Ilham
sebagai penjaga sekolah di tempat si guru tersebut mengajar. Melalui kisah tentang orang yang jujur ini, membuat kita diingatkan kembali oleh sabda Nabi SAW, yaitu, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Kisah orang yang jujur ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, supaya kita selalu bertindak jujur dalam kehidupan yang kita jalani. Karena melalui kisah tentang orang yang jujur ini juga, kita bisa melihat di mana keinginan Ilham pun tercapai. Ia pun diberikan pekerjaan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bapak guru tersebut. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai tindakan yang seharusnya.